Halo guys, di video kali ini kita kedatangan Xialing. Nah, ini kondisinya mati ya, gak bisa nyala. Oke, kita nyalakan. Nah, kita engkol apakah dia keluar listrik atau arus atau tidak. Karena ini mogok motornya, nggak bisa hidup. Nggak ada. Sebentar. Nggak ada ya, nggak ada yang keluar, jadi harus dari coil tidak keluar. Nah, saya curiga di bagian ini, di bagian pulsernya ya, karena penyebabnya itu banyak sekali, mulai dari pulser, mulai dari spool, mulai dari kabel, mulai dari CDI nya ya, jadi penyebabnya sangat banyak sekali. Oke, kali ini kita cek di bagian jalur kabelnya yang dari sini ya, dari bawah. Untuk jalur kabel dari bawah di bagian sini ya, hitam garis ini, hitam garis merah itu adalah keluaran spool CDI yang menuju ke CDI. Yang biru kuning itu pulser ya, yang hijau massa, yang putih pengisian untuk menuju ke kiprok, dan ini kuning ke kiprok juga untuk lampu. Nah, yang kita butuhkan di bagian sini ya, kita lepas keduanya sini. Pertama kita lihat di bagian keluaran arus yang dihasilkan dari spool ya, ini kabelnya hitam merah. Oke, untuk pengecekan arus dari spool pengapian, kita pakai kabel seperti ini, kita masukkan ke sini, ke hitam merah, terus kita tempelkan di sini di bodi, dan kita sambil kita engkol. Oke, untuk arusnya dari spool ada. Sekali lagi kita cek bagian pulser. Untuk jalurnya biru kuning. Untuk melihat pulsernya yang di sini tuh normal atau tidak, kita pakai ini, lampu LED, karena yang dihasilkan itu sangat kecil sekali. Jadi kalau pakai lampu biasa tidak bisa ya, harus pakai lampu ini. Oke, sebelum dites, kita tes dulu di bagian lampu dari lampu LED ini ya. Nah, kita menggunakan AVO. Oke, kita tes. Oke, untuk lampunya nyala ya. Untuk lampunya nyala. Itu kan nyala. Nah, oke, yang satunya, yang sebelahnya, oke, nyala ya, nyala. Jadi dipastikan untuk kedua lampu ini nyala. Kita pakai salah satu saja, kiri dan kanan tidak ada masalah, semua sama saja.
Oke, selanjutnya kita cek di bagian pulsernya. Oke, yang plus kita masukkan ke kabel biru garis kuning di sini, dan untuk negatifnya kita ambil dari bawah aja ya, dari sini. Yang dari hijau negatif. Oke, perhatikan lampunya yang di sini. Kunci kontak dimatikan tidak apa-apa ya, karena ini langsung dari mesin. Nggak nyala, lampunya nggak nyala. Coba kita balik ya. Tidak nyala. Terus kita tempelkan lagi yang positif di sini, masih di biru kuning. Lalu kita tempelkan ke bodi sini. Yang lampu sini apakah hidup atau tidak? Sama saja. Jadi pulsernya ini bermasalah. Kita bongkar di bagian sini dulu. Oke, di sini terlihat ya, ini nampak ada bekas perbaikan ya, jejak perbaikan. Ini dulu pernah dibongkar ya. Kita lepas lagi. Nah, ini adalah bagian dalam. Nah, yang di sini ini adalah pulsernya ya, pulser dari motor ini. Nah, seperti ini. Kemungkinan pulsernya ini sudah mati. Kita buka dengan menggunakan kunci ketok ukuran yang lancip ya, jangan yang tumpul untuk mata kembangnya. Oke, selanjutnya kita tes ya untuk jalur kabelnya apakah terputus atau tidak ya. Kita gunakan multi tester. Oke, untuk jalurnya dia di sini ya, dia warnanya biru garis kuning. Biru garis kuning ya, ini biru garis kuning. Fokus. Nah, biru garis kuning. Oke, kita tempelkan avonya untuk apa namanya ini, colokannya ya. Nah, di sini. Setelah itu kita lari ke sini ya, ke kabel sini yang menuju ke sini, menuju ke pulser apakah terputus atau tidak. Nah, tidak terputus, jadi untuk jalurnya aman. Untuk masa hijau larinya ke sini. Oke, tidak terputus ya, jadi aman. Untuk spool CDI nya dia biasanya dia sendiri. Spool CDI nya dia ini ya. Oke,
Selanjutnya kita lepas di bagian pulsernya. Selanjutnya kita lepas di bagian sini ya, sini kedua baut ini dengan menggunakan kunci ketok. Kunci ketoknya yang lancip. Nah, yang lancip tidak seperti ini ya. Kalau yang ini beda tipe ya. Ini nggak masuk. Ini nggak masuk ya. Karena ini sangat kecil dan dalam. Makanya kita butuhkan yang lancip. Oke, selanjutnya kita lepas pakai solder ya. Oke, ini pulsernya. Sepertinya ini sudah apa ya namanya? Belum ganti ya. Ini belum ganti, masih bawaan motornya. Jadi cukup lama nggak diganti, belum pernah diganti ya, makanya kebetulan rusaknya baru sekarang. Oke, kita carikan yang sama dengan yang ini. Sebelumnya kita bersihkan dulu ya di sini. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke ya, untuk motor ini motor Jialing ya, untuk C series mesin Jialing. Ini kemarin saya ganti juga, ini bagian seal magnetnya ada dua, ada besar ada yang kecil karena rembes. Takutnya nanti merusak di bagian spool ya kalau nggak diganti. Oke, selanjutnya kita pastikan sebelum memasang pulser dibersihkan dahulu ya. Nah, dibersihkan dahulu. Dibersihkan dahulu ya supaya lebih bersih lagi dan lebih awet lagi ya nanti. Oke, sebelum dilakukan pemasangan, alangkah baiknya saya kasih tahu dulu ya nilai resistansinya itu berapa ya, di normalnya berapa, di yang tidak normalnya berapa. Oke, untuk kita fokus ke ini ya, ke pengapian dan di pulser ya nanti. Untuk pulser yang lama ini sudah sudah mati ya, sudah nggak bisa dipakai. Untuk nilai normalnya untuk bagian pulser ini kondisi baru ya, baru. Nah, baru. Oke, kita gunakan multitester. Oke, sekarang kita melakukan pengukuran ya, pengukuran untuk pulser yang masih baru ya. Ini imitasi ya, karena yang ori itu gandeng sama ini satu set sama spoolnya. Jadi kalau misalkan yang mati hanya bagian pulser saja, kita bisa menggantikannya dengan merek imitasi. Untuk merek ini ya lumayan ya, ini mereknya ini. Mereknya Kawa, tulisannya kecil sekali. Oke, selanjutnya kita cek dengan multitester. Nah, seperti ini ya. Oke, bolak-balik nggak masalah. Yang negatif di sini di bodinya. Untuk yang
plus di sini. Oke, sekitar 147 ya. Kelihatan apa enggak? Sebentar. Oke, kelihatannya. Kok sulap. Sebentar, ulap. Sebentar. Tak matikan aja nih. Nggak kelihatan soalnya. Nah ini ya. Nah ini untuk ukurannya 147 ya, 8 atau 6 tadi ya. Untuk nilai normalnya itu sekitar 125 sampai 200 ohm. Nah itu kelihatan. Nah kalau di bawah 125 motornya akan bermasalah, kalau di atasnya nanti motornya akan bermasalah, di atas 200. Ini 140 berapa 7 ya tadi. Oke, sekarang kita pasang di nah, saya tambah lagi ya, tadi saya lupa. Untuk pengapian kan ada 3 sebenarnya. Sama masanya. Nah ini untuk apa namanya? Untuk nilai normalnya bagian spool, untuk warnanya hitam garis merah ya. Untuk nilainya saya ukur dulu. Nah seperti ini ya, 324 ohm ya. Untuk nilai normalnya itu sekitar 300 sampai 600. Kalau di atas 600 mending digulung ulang ya, diganti lilitannya. Kalau 300 ke bawah itu nanti motornya akan susah hidup ya, seperti mati-mati motornya atau tidak normal. Nah oke ya, cukup jelas. Untuk nilainya di bawah 300 tidak normal, di atas 600 tidak normal, jadi di tengah-tengahnya. Untuk cara pasangnya seperti ini ya. Ini dibalik seperti ini, dan ini dimasukkan. Oke, seperti ini. Oke, kelihatan ya, masa nggak kelihatan? Apa ketinggian? Coba sebentar saya turunkan. Nah, oke ya, sudah. Kita pakai solder, pakai timah. Ini plusnya ya, ini kabelnya cuma 1.
Oke, kurang lebihnya masangnya seperti ini ya. Nah, baru kita tempelkan di dudukannya seperti ini. Nah, di sini baru kita baut. Oke, kita ukur lagi. Kita ukur lagi, kalau nggak kelihatan. Untuk warnanya biru garis kuning ya, biru garis kuning. Baru yang satunya ditempelkan di masa. Oke, terlihat ya. Nah, itu 148. Oke, sekarang tinggal dipasang di motornya. Oke, sebelum dipasang magnet-nya kita pasang dulu untuk packingnya. Packingnya saya ganti yang baru. Packingnya saya ganti yang baru. Oke, setelah itu kita tancapkan, dan juga bagian sini. Sebentar dulu ya, sebentar. Tak lihat dulu apakah dia keluar arus atau tidak di bagian pulsernya yang kita ganti. Oke, caranya masih sama. Plus ke kabel ini, pulser biru garis kuning, dan di sini di bagian masa, terserah di bodi bisa, di sini juga bisa. Kunci kontak tidak usah diangkat mas, sudah bisa ya. Perhatikan. Nah, sebentar nggak kelihatan, tak matikan flashnya. Oke, perhatikan di bagian sini. Nah, nyala ya. Nah, itu normal. Nah, setelah itu kita pasang.
Angin metu ora, Bang? Ora. Ya lek gak. Cuma iki cilok men sekor. Beneran ngono lho. Nah. Wah, buka dulu. Nah, ini sudah disambung, kita lihat. Nah, sudah ada listriknya.